Selamat pagi, atau mungkin selamat siang, selamat malam, selamat sore untuk yang menonton di pagi, siang, sore, atau malam. Dan terutama juga selamat hari Minggu. Selamat beribadah juga. Mungkin adik-adik rekan PT maupun kakak-kakak pelayan PT yang menonton hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu. Kita akan memasuki ibadah pelekat PT pada hari ini. Baiknya kita menyiapkan diri, hati, dan pikiran juga, di mana kita akan sebentar lagi menyanyikan pujian, mendengarkan firman maupun merenungkannya. Nah, untuk mengawali ibadah Pekat PT pada hari ini, mari kita buka dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan, dalam aktivitas kami satu minggu ini ya Bapa. Segala aktivitas kami telah kami selesaikan, dan pada hari ini kami akan mengikuti ibadah berkat taruna ini ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu selalu Kau sertakan kepada kami ya Bapa. Dan nanti firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami dengar, dan tentunya akan kami renungkan ya Bapa, dapat terus terngiang dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, dan menjadi panutan pedoman bagi kami menjalankan aktivitas kami selepas dari ibadah pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-56. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-56, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 56 ayat yang kedua sampai yang kelima. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita akan memasuki ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian Sabdamu Abadi.
Shalom rekan-rekan teruna, saat ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pagi hari ini kami masih boleh bernafas dan memuji serta muliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan membaca dari sebagian firman-Mu. Kiranya berkati setiap kami supaya kami boleh mengerti dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kita tadi baca dari Efesus yang pasal ketiga. Efesus ini merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Pada saat ia menulis kitab ini, ia sedang menjadi tahanan penjara karena ia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Ketika itu ia bukan menjadi semakin takut atau semakin tidak mau memberitakan firman Tuhan lagi, tetapi ia semakin berani, ia semakin dikuatkan untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, bahkan kepada orang-orang non-Yahudi. Itu semua karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Nah, keselamatan itu juga merupakan anugerah Tuhan, anugerah yang diberikan kepada Tuhan. Di pasal yang di Efesus 3 ini, itu Rasul Paulus memberitakan mengenai keselamatan dan bagaimana respon umat terhadap keselamatan itu. Keselamatan adalah anugerah Allah karena kasih karunia Allah kepada manusia. Keselamatan yang kita dapatkan itu bukan karena hasil upaya kita, tapi memang karena Kristus telah mengorbankan anaknya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga manusia-manusia yang berdosa itu dosa-dosanya diampuni. Nah, ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, kita otomatis harus melalui pembahasan itu, kita yang orang-orang yang berdosa kembali kepada Allah dan berada dalam relasi baru dengan Allah. Jadi kita harus menjadi manusia yang baru.
manusia yang berbeda dari manusia yang lama yang sebelumnya. Nah, menjadi ciptaan baru, orang-orang kudus dan anak-anak terang. Keselamatan yang ditawarkan kepada manusia berdosa itu mempunyai konsekuensi yang baru, di mana ketika kita sudah diampuni, kita harus berubah. Kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita harus melakukan tugas-tugas tertentu untuk membangun persekutuan umat menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus dengan harapan setiap anggota mencapai kesatuan iman. Bagaimana kita itu setiap orang-orang yang diselamatkan itu mempunyai kesatuan hati untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, perilaku kita. Nah, setiap orang yang beriman menerima anugerah pengampunan Allah di dalam dan melalui penyelamat seluruh karya Tuhan itu. Kita harus menyadari bahwa kita sebagai tubuh Kristus harus semakin memuliakan Tuhan dalam tingkah laku kita dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah menjadi manusia baru, sudah menjadi kawan sekerja Allah, maka Allah tentu diam di dalam hidup kita dan memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang seturut dan kehendaknya. Dimana sehingga setiap kita itu yang sudah diperbarui di dalam kasih Tuhan, kita mempunyai satu semangat untuk memberitakan kesaksian kasih karunia itu dalam kehidupan kita tadi. Sehingga setiap orang yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus melalui tingkah laku kehidupan kita. Nah, teman-teman, kemudian apa sih aplikasinya buat kita, Kak? Nah, Kak, kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap penyelamatan itu? Nah, ketika kita sudah diselamatkan, berarti kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas, kalau misalnya dulu Tuhan Kristus nggak mati di kayu salib, mungkin kita masih berdosa sampai sekarang. Tapi kita sudah melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita sudah diselamatkan. Kita sudah menjadi manusia baru yang seharusnya dengan kita harus bersyukur, kita harus menjadi manusia baru di mana perilaku kita itu harus mencerminkan kasih Allah. Bagaimana cara mencerminkannya, Kak? Jadi kita harus punya komitmen, teman-teman. Sebagai rekan-rekan teruna, kita harus mempunyai komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya kalau dulu suka bicara kasar sama teman-temannya, berarti ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan, kita harus mulai menjaga omongan kita. Kalau misalnya dulu suka ngebantah orang tua, jadi mulai dengerin omongan orang tua. Atau misalnya sekarang lebih rajin lagi untuk baca firman Tuhan, buka renungan, kemudian untuk berdoa kita harus lebih rajin lagi, kayak gitu. Nah, teman-teman harus sadar bahwa Kristus itu adalah satu-satunya keselamatan kita, jalan keselamatan kita. Jadi di dalam Tuhan, selain Tuhan tuh kita nggak bisa menemukan keselamatan itu. Tapi Tuhan udah memberikan keselamatan bagi semua orang. Tinggal bagaimana cara kita merespon keselamatan yang Tuhan kasih itu, bagaimana cara kita merespon anugerah yang sudah Tuhan kasih kepada hidup kita. Setiap orang yang menerima anugerah atau keselamatan itu, meresponnya untuk menjadi ciptaan baru. Hidup sebagai anak-anak terang yang tadi kakak udah bilang, bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang baru, yang mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya dulu yang tadi kita udah bilang, bagaimana cara kita menjaga omongan kita, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana mungkin katakan sekarang teman-teman lagi sekolah secara online. Nah itu kalau misalnya online mungkin kan lebih sedikit ya mungkin malas, tapi kita harus berubah, kita harus menjadi lebih semangat lagi meskipun sekolahnya secara online. Kemudian dengan cara kita juga harus merubah bagaimana tingkah laku kita, perkataan kita untuk semakin
lebih baik, sehingga orang-orang yang mungkin yang belum mengenal Tuhan itu bisa menjadi percaya, menjadi oh ternyata ini yang dinamakan anak Tuhan, oh ternyata dia beda sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kayak gitu. Kemudian setiap orang baik secara pribadi itu adalah kita harus terpanggil untuk menjadi bagian yang bukan saja menerima anugerah, tetapi kita juga harus mengambil bagian dalam respon syukur sebagai alat yang melanjutkan karya keselamatan itu. Jadi ketika kita sudah menerima keselamatan, bagaimana respon kita? Kita harus bersyukur. Tapi kita nggak hanya bersyukur aja, tapi kita juga harus mengambil bagian untuk menyatakan kasih karunia itu dalam tingkah laku kita, dalam tingkah laku, perkataan dan juga perbuatan kita. Kita harus berubah. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mencerminkan Tuhan. Gitu. Mungkin kalau misalnya nggak gampang deh Kak. Iya, memang nggak gampang untuk menjadi yang lebih baik lagi, tapi kita harus berusaha. Gitu ya teman-teman, karena kita pasti akan dimampukan sama seperti seorang Paulus. Ia dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan meskipun ia di penjara, gitu kan. Tuhan selalu memberikan dia kekuatan untuk tetap berani, untuk tetap mau memberitakan firman Tuhan meskipun dalam kesesakan. Nah, kalau kita kan sekarang agak di penjara, ya jangan sampai ya Kak. Nah, kita kan sekarang masih kondisi kita masih baik-baik aja. Masa kan kita masih kondisi baik-baik aja kita nggak mau memberitakan firman Tuhan. Nah, memberitakan firman Tuhan enggak secara misalnya kayak kakak kayak gini misalnya jadi P1, jadi pelayan firman Tuhan enggak juga, tetapi bisa melalui tingkah laku kita bisa menjadi beda, menjadi bukan menjadi sama seperti teman-teman lain, tapi kita harus menjadi pembeda. Kita harus menjadi pribadi yang beda dalam hal yang positif, bukan hal yang negatif. Jadi kita harus, teman-teman mungkin bisa mencontoh kita, teman-teman main kita bisa mencontoh kita untuk jadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Kemudian harus menjaga omongan supaya nggak ngomong kotor. Kemudian sayang sama orang tua, dengerin omongan orang tua. Kemudian nggak keluar malam-malam kayak gitu. Kemudian kalau misalnya untuk acara gereja, mungkin kita kalau misalnya nanti sudah kita ada ibadah PT lagi secara nggak online, kita harus ketemu lagi, aktif lagi dalam kegiatan PT. Kemudian aktif kalau misalnya ada acara gereja, kita ikut aktif, entah itu dalam paduan suara, olahraga, kita harus tetap aktif. Dan teman-teman, kita kembali lagi, kalau misalnya kita sudah diselamatkan, kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mempunyai komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah diberikan keselamatan, kita mengerti arti panggilan itu. Maksudnya kita sudah diselamatkan, kita harus bersyukur. Kita bersyukur, kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk bersaksi, kita dipanggil untuk menjadikan Tuhan, atau istilahnya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita itu dilihat orang lain, bagaimana kehidupan kita mencerminkan kasih itu bagaimana kasih Tuhan itu terpancar melalui sikap kita, perilaku kita, perkataan kita. Dan kita harus berani bersaksi, berani menjadi contoh buat orang-orang sekitar kita. Dan teman-teman jangan khawatir ketika kita ketika kita mungkin menghadapi pencobaan, atau dalam kita memberitakan firman Tuhan atau memberitakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita gak mulus-mulus aja jalannya, mungkin kita ada halangan, mungkin kita ada tantangan, tapi teman-teman harus percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menemani kita, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Dan teman-teman harus
tetap berani meskipun kita menghadapi banyak tantangan dalam menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman harus tetap berani, tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu menemani kita, Tuhan akan selalu menguatkan kita dalam kita menghadirkan kasih itu dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Jadi teman-teman jangan lupa ketika kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, itu harga yang itu cuma-cuma buat kita, yang itu semua diberikan Tuhan secara cuma-cuma buat kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita harus meresponnya dengan cara bersyukur. Dengan kita harus bersyukur, dengan kita harus mempunyai komitmen untuk mengambil bagian di dalamnya. Bagaimana kita berkomitmen untuk menghadirkan Tuhan, menghadirkan kasih karunia itu dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita. Kita harus beda dengan dunia. Kita harus menghadirkan pribadi kita, ya pribadi yang menjadi lebih baik lagi. Dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya semuanya itu, apapun yang kita lakukan itu supaya semuanya kembali untuk Tuhan, dan kita selalu dikuatkan dan diberkati. Itu aja renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik PT dan rekan-rekan Pelkat PT sekalian, marilah kita memberikan persembahan kita sembari menyanyikan lagu persembahan, Ku Beri Persembahan. Pujian
Bukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah PT dari awal pertengahan hingga pada saat akhirnya ini. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita renungkan, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh berkomitmen untuk mengambil bagian dalam menghadirkan Tuhan untuk dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Dan minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah PT secara online. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan pernah lelah. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah PT pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur ya Bapa, karena kami sudah mengikuti ibadah PT dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya berkati setiap kami ya Bapa, supaya kami boleh semakin dimampukan, semakin dikuatkan ya Bapa. Berkati juga dalam aktivitas kami ya Bapa, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.